aku nggak pernah kenal ya sama Natalia. Secara pribadi, saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Erika Carlina yang tengah mengandung besar justru masih harus berurusan dengan kepolisian untuk melaporkan DJ Panda atas ancaman dan penyebaran data pribadi. Di sisi lain, ada Natalie Holzer yang ikut terseret karena sebuah video parodi bersama DJ Panda. Tadinya, Natalie Holzer sangat berani dan tidak memperdulikan kasus kehamilan Erika Carlina. Tapi sekarang, Natalie tiba-tiba muncul dalam sebuah unggahan media sosial. Bukan dengan pembelaan, tapi permintaan maaf untuk Erika Carlina. Jadi sebenarnya, ada apa di balik permintaan maaf Natalie Holzer itu? Dan bagaimana Erika menanggapi unggahan video tersebut? Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh langkah tegas Erika Carlina. Publik figur satu itu resmi melaporkan Giovanni Surya Saputra atau yang lebih dikenal dengan DJ Panda ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juli 2025. Lewat pengacara dan bukti lengkap, Erika siap mengusut kasus ini ke arah yang lebih serius. Erika melaporkan DJ Panda melakukan pengancaman dan penyebaran data pribadi. Semua berawal dari peredaran foto USG dan informasi pribadi miliknya yang diduga dibagikan DJ Panda ke grup WhatsApp internal mereka. Bahkan, Erika mengaku bahwa DJ Panda mengancam akan menghancurkan karirnya di dunia hiburan. Merasa terancam bukan hanya secara psikologis tapi juga demi keselamatan sang janin. Akhirnya Erika memilih langkah hukum. Emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan. Ngasih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku, sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Ded. Lapornya siapa aja? Ya, lapornya yang kalian udah tahu itulah. Satu orang doang ya? Satu orang doang. Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah. Dia Brevi sendiri tadi upload udah mau berdamai dengan DJ Panda. Bayar sendiri seperti apa, mau cabut laporan atau gimana? Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Tapi Erika, tujuan kamu untuk memperkuat adanya bukti-bukti pengancaman itu, mungkin ada yang disampaikan ke penyidik bukti-buktinya apa? Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini, dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua penggiringan opini, ujaran kebencian, pengancaman, bentuk dari data pribadiku juga disebarluaskan. Itu semua asal karena di dalam grup itu sudah terlontarkan di bulan Agustus mereka akan menyerang akun aku. Bahkan di 21 Juli itu aku udah kena serang kok dari DM yang datang. Aku juga bingung kenapa orang-orang bisa tahu aku hamil. Itu yang pertama. Ternyata asal muasalnya dari grup itu gitu. Tapi yang membuat publik makin ramai adalah keterlibatan Natalie Holzer. Masih ingat kan dalam sebuah video TikTok yang viral, Natalie bersama DJ Panda membuat konten parodi bertema wanita hamil. Apa itu?
Nggak gitu juga, Bapak. Iya lu udah kayak tukang. Cobain dulu. Biar aku aibku nggak banyak-banyak gitu loh, maksudku biar gak lama-lama. Gini nih. Turun. Yang jadi sorotan, gaya serta gerak-gerik dan ekspresi parodi itu diduga menyinggung kondisi Erika. Kalau video dari Natalie, aku secara personally aku nggak pernah kenal ya sama Natalie ya. Maksudnya aku tidak pernah berteman dan tidak pernah ada masalah juga. Jadi kalau misalnya memang video parodi itu memang ditunjukkan kepada aku ya, kalau memang karena Natalie ada itikat baik minta maaf, pasti aku maafin. Karena kan ngeliat dia juga ada ibu, punya anak ya. Dia punya anak, juga dia pernah, ya dia single parent juga. Jadi pasti aku maafin kalau dia minta. Video itu memicu kemarahan warganet. Banyak yang menganggap Natalie turut mengejek dan mendukung aksi DJ Panda secara tidak langsung. Padahal, Erika dan Natalie sebelumnya tidak saling mengenal satu sama lain. Bahkan tidak saling follow akun media sosial. Karena dicecer sama netizen, Natalie sampai menyangkal tuduhan-tuduhan itu dan berani untuk melawan netizen. Tapi tidak lama kemudian muncul babak baru. Natalie Holzer angkat bicara, bukan dengan klarifikasi panjang lebar, tapi dengan sebuah video permintaan maaf terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pihak yang merasa terganggu atas unggahan tentang video konten yang sebagaimana sudah beredar di luar sana, secara pribadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana. Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan berteman. Sekali lagi, saya minta maaf. Permintaan maaf itu disambut berbagai reaksi dari netizen. Tapi, Erika Carlina sendiri justru menanggapi permintaan maaf itu dengan hangat. Erika dengan tulus memaafkan Natalie. Malah, sekarang Erika Carlina dan Natalie Holzer mulai saling follow Instagram satu sama lain dan saling support. Hal itu tentunya bikin publik terkejut dan tersentuh dengan apa yang dilakukan Erika. Kasus ini jadi pengingat bahwa dunia hiburan tidak sekedar panggung. Ada dinamika, ada luka, dan ada batas yang tak boleh dilanggar, terutama saat menyangkut privasi dan kemanusiaan. Erika Carlina berjuang bukan hanya untuk namanya, tapi juga demi rasa aman sebagai seorang ibu yang sedang hamil. Sementara Natalie Holzer, meski tak langsung terlibat hukum, memilih merunduk dan menjadikan ini pelajaran besar dalam hidupnya. Kita doakan saja semoga Erika akan cepat menyelesaikan masalahnya dengan DJ Panda dan hubungannya dengan Natalie Holzer semakin akrab. Tapi, gimana menurut kamu? Apakah DJ Panda akan dijatuhkan hukuman di balik jeruji? Dan apakah kedepannya Erika dan Natalie akan jadi teman dekat? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update berita selebriti lainnya dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video selanjutnya.
Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.